Beredarnya surat larangan KPI kepada lembaga penyiaran di Indonesia menimbulkan banyak komentar, terutama bagi para pekerja seni. Menurut mereka, kreativitas yang dihasilkan oleh para pekerja seni menjadi terhambat akibat surat edaran tersebut. Mbak Devi, adakah negara yang kondisi sosial kebudayaan ini sama dengan Indonesia dalam masalah melihat LGBT ini? Menurut pandangan Anda? Dalam konteks media, sebenarnya pada tahun periode 1930 hingga 50 misalnya, Amerika mengalami apa yang sekarang Indonesia lakukan, rezim anti penayangan konten media yang berbau LGBT, termasuk dengan India misalnya. Jadi pada masa itu Amerika itu ada yang disebut dengan Hays Code, di mana jelas-jelas mereka menolak semua hal tersebut. Tapi kemudian tahun 50 mulai muncul, tapi munculnya pun menarik, LGBT dalam konteks yang negatif. Mereka sebagai pembunuh, mereka sebagai pemerkosa, mereka kemudian sebagai pelaku pedofilia. Nah, tapi kemudian media berkembang, masyarakatnya pun berkembang. Ini pelan-pelan mulai ada penerimaan terhadap LGBT. Yang menarik, ada fase di mana fase mocking namanya. LGBT digambarkan sebagai lelucon, guyonan, buat lucu-lucuan dan cemoohan. Dan sepertinya Indonesia sedang memasuki masa itu. Jadi kita masih, jadi memang ada 4 fase. Amerika sudah masuk pada fase keempat yang tertinggi, bahwa sudah ada respek yang begitu kuat terhadap kelompok ini, sehingga penayangan terhadap LGBT pun tidak lagi, mohon maaf, yang kelemar-kelemar, tapi sudah sebagai sosok LGBT yang misalnya punya profesi sebagai A, B, C, D, E, tapi dengan sosoknya yang real, yang nyata. Nah, ini kan sebuah proses atau dinamika yang akan berkembang di setiap negara dengan kulturnya masing-masing. Apakah Indonesia akan ke sana? Ini pilihan terpulang pada masyarakat kita sendiri. Oleh karenanya, sebagai mayoritas, jadi apa yang dilakukan oleh KPI adalah menangkap aspirasi mayoritas, tapi dengan catatan bahwa ini bukan berarti kemudian KPI memaksudkan untuk meminggirkan kaum LGBT. Tidak ada upaya untuk kemudian meruntuhkan kehormatan mereka dan tidak menghormati pilihan mereka. Karena kita paham betul, ada 2 rezim. Rezim yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah biologis, ada DNA, ada masalah kerusakan fisiologis dan sebagainya, atau juga secara sosiologis yang memang mereka tidak terlahir sebagai LGBT tapi kemudian memilih jalan hidup sebagai LGBT. Nah, oleh karenanya di sini perlu adanya harmoni antara kelompok hetero dengan kelompok homo tadi. Nah, ini tidak dalam maksudnya kita melakukan apa yang disebut dengan homofobia, ketakutan kita pada homo, tidak. Tapi kelompok homo juga tolong menghormati, kan ini yang juga kita saling harapkan, dan ini yang sepertinya berupaya dijembatani lagi-lagi oleh KPI. Tapi kalau kemudian ini ada sedikit ekses, misalnya menyinggung teman-teman seniman, menurut hemat saya jelas. Misalnya kalau tadi Mas mengambil ukuran apa yang dilakukan oleh para seniman, termasuk Mas Didi, itu kan benar-benar ketika beliau melakonkan perempuan, lakonnya perfect, sempurna sebagai perempuan, dari mulai tata rias, dari mulai rambut dan sebagainya. Tidak seperti yang selama ini ditayangkan, rambut pendek laki-laki tapi gerakannya gemulai. Dan dari segi seni, saya rasa semua orang sepakat, walaupun tidak memiliki kemampuan seni, tahu bahwa itu bukan seni. Gitu. Jadi ini ukuran-ukuran yang sebenarnya sangat mudah, dan ini yang coba diatur oleh KPI, menangkap lagi-lagi aspirasi mayoritas. Baik, menangkap lagi-lagi aspirasi mayoritas. Adakah rencana dari KPI untuk langsung bertemu dengan para seniman, Mas Fajar? Sudah kami rencanakan. Kami akan bertemu dengan para psikolog, pemerhati sosial, agamawan, dan seniman. Tapi dengan form yang berbeda ya, karena kami juga ingin bahwa kami ingin menjelaskan sebenarnya bahwa konteksnya seperti apa yang kami larang, yang kami inginkan agar publik mendapatkan perlindungan. Itu saja. Karena kami juga memahami bahwa akses dari surat edaran KPI ini berdampak pada para seniman yang agaknya mulai resah. Tapi kami paham bahwa sebenarnya keresahan itu disengaja diciptakan untuk biar ada masalah baru, padahal sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Urusan KPI sekali lagi dengan lembaga penyiarannya, bukan dengan para seniman. Oke lah, nanti seniman akan kita ajak bicara. Justru kami ingin belajar, kira-kira pada konteks tayangan di televisi, apa sih kira-kira yang perlu ditambah
apa yang boleh dan tidak boleh. Mungkin dengan pendapat para seniman akan mendapat asupan baru. Oh ternyata yang ini seniman nggak suka ketika misalkan ada yang mungkin dikatakan Pak Nuki tadi ada peran-peran yang tidak tepat. Artinya akan ada aturan-aturan tambahan yang lebih rinci mengatur seperti itu? Bisa jadi, karena kami akan melihat sekali lagi kami bergerak untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dengan tayangan TV yang sekarang ini semakin tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia terima. Hiburan yang tidak sehat, informasi yang tidak berimbang. Apakah itu tujuan penyiaran? Menurut saya ini kesempatan juga bagi lembaga penyiaran, maksud saya, untuk membuktikan. Kan selama ini ada sebuah argumentasi yang mengatakan bahwa kalau kita menampilkan yang penuh sensasi seperti itu, mereka disebut sebagai rating maker. Artinya mereka mampu membuat lembaga penyiaran menjadi kaya raya. Sekarang ada sebuah pertanyaan lain sebenarnya dalam banyak studi, apakah benar apa yang ditampilkan media itu adalah aspirasi masyarakat? Nah, jangan-jangan harusnya media yang sekarang memulai sebuah model baru, menampilkan realita budaya yang sesuai dengan pakem seni yang sesungguhnya. Nah, apakah itu kemudian tidak bisa menimbulkan atau menghasilkan uang? Jangan-jangan bisa juga menghasilkan uang. Dan jangan-jangan ada silent majority di situ ya? Iya, sebenarnya karena mereka selama ini tidak bisa diberi ruang. Justru media yang mungkin pikiran positif saya, mereka menjadikan lembaga penyiaran sebagai laboratorium untuk mengetes mana yang rating, mana yang tidak. Kebetulan ini ratingnya bagus, kemudian ditayangkan secara terus-menerus, akhirnya menimbulkan tadi kebiasaan baru. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karenanya justru kita semua sekarang menantang pada media. Oke, kalau Anda menyiarkan hal ini, buktikan. Sekarang beri kesempatan kembali Mbak Nuki tampil, beri kesempatan lagi Mas Didik tampil. Kita lihat apakah masyarakat kita tidak bisa mengapresiasi. Itu perlu kita jawab bersama-sama. Baik. Dan senimannya sendiri juga nggak seneng kok kalau melakukan sesuatu yang nggak bagus, gitu. Jadi soal rating itu kadang-kadang juga pertanyaan buat seniman. Kami kadang-kadang apa betul itu? Kami main cuman segini, ratingnya tinggi, kok jadi serem ya? Bukan nggak ada pertanyaan loh di seniman. Kami udah main setengah mati bagusnya kok ditolak. Oh berarti tidak seleranya masyarakat. Apa betul? Harus ada penelitian. Alat ukurnya saya nggak percaya begitu saja pada rating. Jadi kecenderungan-kecenderungan yang terus diulang-ulang padahal sebetulnya tidak membanggakan seniman, kami bertanya keras. Baik, Mbak Nuki, bagaimana supaya kasus ini tidak akhirnya menjadi sebuah kasus yang kontraproduktif dari aturan KPI, khususnya dari kalangan seniman? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada saya pikir sesama dialog seniman? Pertemuan malam ini pun adalah suatu awal yang baik, gitu ya, bahwa semuanya harus, tadi saya bilang, senimannya sendiri juga nggak senang kok kalau sebetulnya dieksploitasi untuk rating, lalu jadi mengada-ada. Kadang-kadang di dalam hal memerankan sesuatu pun dalam ludruk ada bercanda, ada komedi kan, itu ada unsur komedinya tinggi. Tapi bukan berarti kemudian melemahkan atau merendahkan kelompok-kelompok tertentu, tidak sama sekali begitu. Jadi kelucuannya adalah kelucuan yang memang untuk menampilkan kondisi dalam suatu masyarakat. Berantemnya saya dengan Mas Fajar ini ternyata menjadi lucu, bukan karena saya berperan tidak layak atau kelompok, bukan itu gitu. Jadi jangan salah juga menurut saya. Jadi diskusi ini membuka semua pemahaman dan kita menempatkan yang paling tepat tentu untuk masyarakat. Dan lagi-lagi adalah tanggung jawab kita semua untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih menghargai seni budaya yang berakar dari Indonesia seperti dengan itu. Tepat. Dengan tepat. Ya. Mbak Devi terakhir. Ya, sebenarnya kita paham bahwa semua pihak semangatnya sama. Hanya tadi kemudian komunikasinya yang lemah. Mungkin karena keterbatasan waktu, lalu ada desakan harapan dari publik dan sebagainya. Tapi intinya media kami berharap banyak. Karena kalau media selama ini didengungkan sebagai 4 pilar demokrasi, harusnya buktikan dengan berikan kami pendidikan dan konsumsi menu-menu yang indah. Kenapa harus memilih menu yang demikian kalau sebenarnya masih banyak pilihan yang lain? Jadi nasib bangsa ini salah satunya ada di tangan media. Baik. Betul. Baik, Mbak Nuki boleh ditambahkan? Enggak, pokoknya memang medianya yang kemudian harus memilih yang terbaik untuk kemudian juga edukasi pada masyarakat. Nah, media penyiaran edukasinya ini yang suka lupa kan, hiburannya itu kurang, itu kritik kami loh. Dan akhirnya senimannya juga yang kena, jadi senimannya semacam terbawa, takut nggak laku, takut itu. Tugas kami mengingatkan lembaga penyiaran. Betul. Untuk tetap memberikan tayangan yang sebagai bagus, polisi media berkualitas dan menghibur yang harus sehat. ada kontrol semuanya itu betul. Baik, Mbak Nuki terima kasih, Mas Fajar terima kasih, Mbak Devi terima kasih atas waktu yang berbincang bersama kami malam ini. Sama-sama. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to iNews malam ini. Kita akan kembali berjumpa besok malam dengan topik yang berbeda. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.
Hmm.